Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan segala berkat kebaikan-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami di sepanjang hari ini. Dalam segala keadaan, kami bersyukur karena Tuhan selalu baik. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Harriet Tubman, seorang budak perempuan yang lahir di Maryland pada tahun 1820, menghadapi banyak kesulitan yang besar dalam hidupnya. Sebagai seorang wanita dan sekaligus orang berkulit hitam serta budak di masa perbudakan itu, ia mengalami masalah yang berat. Tapi ia tidak menyerah dengan keadaannya. Dan pada kenyataannya ia berhasil menjadi seorang pejuang kebebasan yang terkenal di Amerika Serikat. Tindakannya yang dikenal heroik adalah ketika ia membebaskan 300 orang budak dalam perjalanan berbahaya melalui suatu jalur rahasia. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi sebenarnya bukan terletak pada masalah yang besar, tapi terletak pada diri kita sendiri yang merasa takut melihat masalah yang besar. Dalam Ulangan 20 ayat 1 ini, Tuhan menegaskan bahwa ketika bangsa Israel melawan musuh yang besar jumlahnya, mereka tidak boleh takut ataupun gentar, tapi harus tetap berani dan mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Mereka harus menyadari bahwa Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir ada bersama dan menyertai mereka. Meskipun secara hitung-hitungan jumlah personil, perangkat, dan kapasitas mereka kalah, tapi itu tidak boleh menjadi patokan mereka, karena bukan kekuatan manusia yang memberikan kemenangan, melainkan kuasa Tuhan. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang kepercayaan dan pengandalan akan Tuhan. Seringkali ketika kita dihadapkan dengan situasi sulit atau masalah yang begitu berat, kita merasa takut dan cemas. Kita merasa tidak mungkin bisa menang, tidak mungkin bisa mengatasi persoalan karena terlalu besar dibandingkan diri kita yang tidak punya daya dan kuasa. Ketakutan sebenarnya normal, tapi kita tidak boleh membiarkan itu membatasi diri kita. Kita perlu memilih untuk percaya pada Tuhan dan mengandalkan kuasa pertolongan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan masalah sebesar apapun bukanlah masalah. Tuhan dapat mengatasinya dengan memberikan kekuatan dan jalan keluar kepada setiap kita untuk menghadapi situasi tersebut dan menjadi pemenang. Dalam Yesaya 31 ayat yang ketiga, di situ tertulis, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Inti dari ayat ini adalah jangan kita takut pada manusia dan pada apapun juga, tapi takutlah akan Tuhan dan andalkan Tuhan dalam segala aspek serta persoalan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada di antara kita yang sedang merasa bahwa masalah kita begitu besar dan kita takut untuk menghadapinya,
Mungkin kita sedang dalam masalah keuangan, masalah usaha, pekerjaan, masalah dalam keluarga. Mari saudara, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Dan jangan takut menghadapi persoalan sebesar apapun. Datang pada Tuhan, berdoa, minta kekuatan dan pertolongan Tuhan. Serahkan semua beban, ketakutan, kekhawatiran kita kepadanya. Jangan takut menghadapi persoalan sebesar gunung sekalipun. Karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi karena kuasa Roh Tuhan, maka kita akan sanggup keluar sebagai pemenang-pemenang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita. Dalam kelemahan kami, dalam ketakutan dan kekhawatiran kami bersyukur karena janji firman-Mu membangunkan iman kami, memberikan kami harapan bahwa dalam segala persoalan ada jalan keluar, ada pertolongan dari Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel bersama kami, menyertai kami dalam setiap keadaan, dan penyertaan-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan, itu yang memampukan kami, itu yang menolong kami untuk melewati, menerobos setiap persoalan dengan kuasa dan kemenangan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar kepada-Mu, tidak memandang pada masalah, tapi memandang pada Engkau Tuhan yang berkuasa atas setiap masalah. Ajar kami untuk menguatkan hati dan percaya penuh pada Engkau Tuhan yang sanggup mengatasi semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk kami terus berpegang pada janji-janji-Mu dan hidup dalam keberanian bahwa Tuhan di pihak kami dan memberikan kami pertolongan serta kemenangan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing, agar Tuhan menjamah melawat setiap kami, menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberikan kemenangan, dan yang sedang dalam masalah persoalan, diberikan jalan keluar yang ajaib. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah keluarga kami, berkatilah seluruh umat-Mu di dunia ini, dan berkatilah bangsa negara kami, Indonesia, serta semua bangsa di dunia ini. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.